kabar dengan kalian? Nah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa tetap menjaga kebersihan. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, sekarang kita sudah berada di semester 2. Nggak terasa ya, dan pembelajarannya masih kita lakukan secara daring. Anak-anak ibu jangan kecewa ya, karena mungkin isu yang sebelumnya kalian dengar akan diadakan pembelajaran secara tatap muka. Tapi kita terus berdoa agar pemerintah segera mengeluarkan peraturannya agar kita segera pembelajaran secara tatap muka. Oke, anak-anak ibu semuanya sudah siap kan menerima pembelajaran di semester 2 ini? Nah, untuk menunjang pembelajaran kalian di rumah, kalian bisa menggunakan buku kebaharian kelas 7 yang ini, kelas 8 dan kelas 9. Baiklah anak-anak, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang transportasi laut. Gimana? Penasaran kan? Oke, simak tayangannya yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa sebelum belajar ya anak-anak. Nah, langsung saja kita mulai pelajaran pertama di semester 2 ini, yaitu yang berjudul Transportasi Laut. 1. Peranan alat transportasi laut. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Luas perairannya mencapai 2/3 dari seluruh wilayah. Maka, peranan sektor transportasi laut menjadi sangat strategis dan vital bagi Indonesia. Transportasi laut merupakan alat untuk mempersatukan keberagaman suku, agama, ras, budaya, maupun bahasa di Indonesia yang terdiri dari sekitar 17.500 pulau. 2. Potensi transportasi laut Indonesia. Peran transportasi laut tidak sebatas angkutan penumpang, tetapi menjadi infrastruktur penting dalam upaya menggulirkan roda perekonomian nasional. Transportasi laut fokus akan menghubungkan daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia yang dihuni beragam suku, agama, ras, maupun bahasa. Salah satu program berkaitan dengan upaya peningkatan konektivitas antar wilayah di Indonesia untuk kesetaraan perekonomian adalah tol laut. Program tol laut telah memberikan kontribusi dan manfaat dalam menekan angka disparitas harga, khususnya di wilayah timur Indonesia, serta meningkatkan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Secara geografis, Nusantara memiliki peluang yang luar biasa untuk sektor transportasi laut. Sekitar 40% perdagangan dunia melalui lautan Indonesia. Sebagian besar kargo dunia atau sekitar 60% diangkut melalui kapal laut. 40%-nya melewati perairan Indonesia. Sesuai dengan isu strategis transportasi laut tahun 2020 sampai 2024, Kemenhub akan fokus menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung konektivitas logistik, yaitu dengan cara melakukan integrasi dan pemerataan sehingga seluruh wilayah Indonesia bisa menikmati aksesibilitas melalui jalur laut. Salah satunya yaitu membangun infrastruktur pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia. Anak-anak, apakah yang kamu ketahui tentang pelabuhan? Mari kita simak pembahasannya. Pelabuhan adalah suatu tempat yang di dalamnya terdapat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi seperti tempat kapal bersandar, berlabuh, menaik turunkan penumpang atau barang, tempat perpindahan antar moda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan. Beberapa pelabuhan yang ada di Indonesia diantaranya yaitu 1. Pelabuhan Tanjung Priuk. Pelabuhan Tanjung Priuk berada di sebelah utara Provinsi DKI Jakarta. Merupakan salah satu pelabuhan dengan aktivitas yang tinggi.
Tidak hanya mengangkut penumpang, aktivitas di pelabuhan ini juga padat dengan angkutan barang yang masuk dari luar pulau dan luar negeri. 2. Pelabuhan Tanjung Perak. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan kedua teramai setelah Pelabuhan Tanjung Priok. Setiap harinya, pelabuhan yang terletak di Surabaya ini kedatangan ratusan kapal. Pelabuhan Tanjung Perak menghubungkan Surabaya dengan kota-kota pelabuhan di Indonesia. Tiga, Pelabuhan Merak. Pelabuhan Merak memiliki letak strategis yakni menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera yang terpisah oleh Selat Sunda. Pelabuhan Merak menjadi pintu masuk dari Provinsi Lampung di Pulau Sumatera dengan Provinsi Banten di Pulau Jawa ataupun sebaliknya. Setiap harinya terdapat ratusan perjalanan feri dari Merak ke Bakauheni di Lampung ataupun sebaliknya. Yang keempat, Pelabuhan Bakauheni. Pelabuhan yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera ini, tepatnya di Lampung, menjadi salah satu pelabuhan tersibuk sebagai jalur penyeberangan. Tak hanya menyeberangkan penumpang, pelabuhan terbesar dengan fasilitas yang lengkap ini juga menjadi pelabuhan yang mengirimkan barang dari Sumatera menuju Pulau Jawa. Dan yang terakhir, yang kelima, Pelabuhan Belawan. Pelabuhan terpenting di Pulau Sumatera ini juga menjadi pelabuhan yang paling sibuk. Dibuktikan dengan banyaknya bongkar muat peti kemas dari tahun ke tahun yang terus mengalami peningkatan. Tidak hanya itu, Pelabuhan Belawan juga mengangkut penumpang dengan kapal laut tujuan nasional ataupun internasional. Pelabuhan Belawan memiliki 2 terminal, yaitu Terminal Bandar Deli untuk menaik dan menurunkan penumpang dan terminal untuk bongkar muat peti kemas berada di Gabion yang dikenal dengan Belawan International Container Terminal.